Di dalam hadis ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah Ummu Sulaim itu kemudian mengatakan, Innallaha la yastahi minal haq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu dari perkara-perkara yang hak. Apa maknanya? Maknanya Ummu Sulaim itu mau bertanya kepada Rasulullah hal-hal yang sifatnya adalah pribadi. Namun sebenarnya Ummu Sulaim untuk menanyakan ini itu adalah malu. Kenapa malu? Karena ini adalah hubungannya dengan hal-hal yang sensitif, yang sifatnya adalah pribadi. Namun demikian, karena ini adalah urusan agama, urusan yang sangat penting, meskipun kemudian itu seolah-olah adalah malu, seolah-olah adalah malu jika bertanya, harus kemudian ditanyakan. Sehingga Ummu Sulaim kemudian mengatakan, Innallaha la yastahi minal haqqi. Sesungguhnya Allah itu tidak malu dari perkara-perkara yang benar. Sehingga meskipun yang saya tanyakan nanti itu adalah sesuatu yang memalukan, seolah-olah saya mengatakan seperti itu, namun harus saya tanyakan karena sesungguhnya Allah itu tidak malu dari perkara-perkara yang benar. Apa pertanyaan yang ditujukan Ummu Sulaim kepada Rasulullah? Ummu Sulaim kemudian mengatakan, fahal alal mar'ati al-ghuslu idza talamat. Apakah wajib atas perempuan itu dia mandi apabila mimpi basah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, na'am, iya, idza ra'at al-ma'iyya, apabila kamu melihat keluar air mani. Dari hadis ini ulama-ulama membagi bahwa mimpi basah itu ada 3 macam. Yang pertama adalah orang yang bermimpi, mimpinya itu adalah erotis, namun dan keluar air mani, maka orang tersebut adalah wajib mandi janabah. Ada orang mimpi adalah berhubungan, mimpi ketemu seseorang, mimpi kemudian melakukan berjumpa dengan seseorang, lalu kemudian dia keluar mani, maka wajib baginya adalah mandi janabah. Yang kedua adalah mimpi yang erotis, tetapi dia tidak mengeluarkan mani, maka orang yang tersebut adalah tidak wajib mandi. Ada orang bermimpi berciuman dengan seseorang, namun mimpinya itu setelah bangun dilihat celananya kok masih kering, tidak keluar apa-apa. Meskipun mimpi yang seperti itu, maka orang yang seperti itu tidak wajib mandi janabah. Yang ketiga adalah keluar mani namun tidak mimpi. Keluar mani namun merasa tidak mimpi, sarungnya kok basah, lalu kemudian dicium kok tidak pesing. Berbeda air mani dengan air kencing. Kalau air kencing adalah pesing, ngompol. Kalau air mani tidak pesing, airnya berbeda, baunya beda dengan air kencing, namun dia tidak merasa bermimpi. Maka ulama-ulama kemudian menetapkan hukum orang yang keluar mani tersebut namun tidak bermimpi, maka dia haruslah mandi janabah.
Kenapa dia harus mandi janabah? Karena dia keluar mani. Loh, tidak mimpi. Mungkin dia tidak kemudian sadar mimpinya. Namun sebenarnya dia itu adalah sudah mengeluarkan air mani, maka hukumnya dia wajib untuk mandi janabah. Ini adalah hukum di dalam hadis ini. Yang berikutnya adalah mimpi itu tidak hanya dialami oleh kaum Adam saja, tidak dialami oleh laki-laki saja, tetapi perempuan juga bisa mimpi basah. Berdasarkan hadis dari pertanyaan Ummu Sulaim ini, Ummu Sulaim itu kemudian mengatakan, wahal alal mar'ati al-husdu idah talamat. Maka apakah wajib atas perempuan itu mandi janabah apabila dia mimpi basah? Artinya apa? Mungkin Ummu Sulaim itu pernah mengalami mimpi, lalu kemudian dia keluar air mani, sehingga ini adalah sesuatu pengalaman pribadinya Ummu Sulaim yang kemudian ditanyakan. Kalau bertanya seolah-olah ini adalah malu diketahui oleh orang bahwa Ummu Sulaim itu pernah mimpi basah, padahal dia itu adalah perempuan. Umumnya orang mimpi basah itu adalah laki-laki, namun juga ternyata perempuan juga pernah mengalami yang dinamakan dengan mimpi basah. Ulama-ulama kemudian menyebut kasus seperti Ummu Sulaim ini adalah kasus yang jarang dijumpai, berbeda dengan laki-laki. Laki-laki itu, tanda-tanda orang laki-laki itu balik, satu adalah keluarnya bulu-bulu. Jadi laki-laki kalau tanda-tanda kebalikan itu keluarnya bulu, baik itu adalah kumis maupun bulu kemaluan atau bulu ketiak, maka itu sudah ada tanda-tanda kebalikan. Yang berikutnya, tanda-tanda balik itu adalah keluarnya mimpi basah. Anak ABG biasanya kalau sekarang mungkin kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, kemudian bertemu bermimpi. Mungkin mimpinya itu karena anak-anak ABG itu kan mulai usia puber ya, mulai usia puber, dia kemudian sudah suka dengan lawan jenis. Kemudian dia bermimpi bertemu dengan gadis yang dia idam-idamkan, lalu kemudian keluar air mani, maka yang seperti itu berarti dia sudah balik, sudah ada balik. Itu tanda yang utama. Yang berikutnya, tanda seseorang balik itu adalah berubahnya postur tubuh. Postur tubuh. Kalau anak laki-laki akan lebih tinggi, lebih kekar, beda dengan yang dulu sebelum balik. Yang berikutnya adalah berubahnya suara. Suaranya akan pecah, akan lebih ngebas, lebih ngebas. Itu adalah tanda-tanda bagi anak laki-laki. Ada yang mengatakan tanda-tanda balik itu salah satunya dari laki-laki itu adalah keluarnya ini apa ini? Kalau kencing. Itu tanda-tanda kebalikan. Pada anak perempuan yang utama adalah keluarnya darah menstruasi. Lalu seperti halnya laki-laki adalah keluarnya bulu, baik bulu kemaluan maupun bulu yang lain. Lalu kemudian berubah bentuk tubuhnya.
pasti perempuan akan berkembang sesuai dengan kodrat kewanitaannya. Maka itulah diantara tanda-tanda kebalekan. Nah, Ummu Sulaim itu mengalami yang namanya mimpi basah. Namun bagi perempuan, mimpi basah itu sesuatu yang jarang terjadi daripada adalah kaum laki-laki. Seseorang yang mimpi basah, baik itu adalah laki-laki maupun perempuan, maka wajib baginya adalah mandi janabah. Wa an Anasin, dan dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala berkata dia, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil mar'ati, tentang perempuan, taro yang bermimpi, di mana lihat di dalam tidurnya, ma apa-apa yang dia bermimpi, ar-rajulu laki-laki. Qala berkata Rasul, tasilu, dia wajib mandi. Muttafaqun, disepakati alaihi, atas hadis. Jadi jelas di dalam hadis ini perempuan yang bermimpi sebagaimana mimpinya laki-laki, lalu kemudian dia mengeluarkan air mani, maka dia wajib hukumnya mandi janabah. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat berkata dia, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaltasilu, dia mandi, min arba'in, dari 4 hal, minal janabati, dari janabat, wa yaumal jumu'ati, dan pada hari Jumat, wa minal hijamati, dan dari berbekam, wa min husnil mayyiti, dan dari memandikan mayit. Rawa, telah meriwayatkan akan hadis Abu Dawud, wasohhaha, dan mensahihkan akan hadis Ibnu Huzaimah. Aisyah berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mandi janabah dari 4 hal. Yang pertama adalah dari janabah. Yang kedua adalah pada hari Jumat. Yang ketiga adalah setelah melakukan bekam. Yang keempat adalah saat memandikan mayit. Penjelasannya nanti, karena ada hubungannya nanti hadis-hadis yang terkait dengan mandi Jumat. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah, fi qisati Sumamah, di dalam kisah Sumamah ibni Uthal, indama, di sisi apa-apa, aslama, masuk Islam, wa amarahu, dan memerintahkan kepadanya, an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul tasila, bahwa dia mandi. Hadis datangnya dari Abi Hurairah tentang kisah salah seorang sahabat, Thumamah bin Usail. Dia itu masuk Islam. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya untuk mandi junub, untuk mandi besar. Di dalam hadis ini ulama-ulama fikih kemudian berbeda pendapat tentang hukum mandi besar, hukum mandi janabah bagi orang yang baru masuk Islam. Ada yang mengatakan diantaranya adalah
pendapatnya sebagian pengikut Malik atau Malikiyah. Dia berpendapat bahwa orang kafir yang dia itu masuk Islam maka wajib mandi janabah. Itu menurut Malikiyah. Kenapa? Karena orang kafir itu dia belum suci dari perkara-perkara junub, sehingga ketika dia masuk Islam maka dia harus mandi janabah terlebih dahulu. Karena sebelumnya orang-orang kafir itu pernah junub, pernah ini dan itu, maka untuk mensucikan junub-junub itu maka dia harus mandi terlebih dahulu, baru kemudian dia masuk ke dalam agama Islam. Itu menurut sebagian ulama Malikiyah. Pendapat yang kedua adalah Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Dia berpendapat bahwa bagi orang yang masuk Islam disunahkan untuk mandi janabah, tidak wajib. Itu menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Ulama yang lain mengatakan bahwa hukum mandi janabah bagi orang yang masuk Islam itu adalah mubah-mubah saja. Mubah-mubah saja. Kenapa demikian? Karena kasus ini tidak dijumpai pada sahabat-sahabat yang lain. Banyak sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain sebagainya, ketika mereka masuk Islam tidak diperintahkan oleh Rasulullah untuk mandi janabah. Sehingga sebagian ulama itu kemudian tidak wajib mandi janabah itu. Seumpama wajib, tentu kemudian sahabat-sahabat yang banyak itu akan diperintahkan oleh Rasulullah untuk melaksanakan mandi janabah. Ini adalah tentang hukum mandi janabah bagi orang yang baru masuk Islam. Saya lanjutkan yang terkait dengan hari Jumat tadi. Wa an Abi Sa'id, dan dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ghuslu yaumil jumu'ati, mandi pada hari Jumat, wajibun wajib, ala kulli muhtalimin, atas setiap orang yang sudah balik. Lalu kemudian ada hadis pula, wa an Samurah, dan dari Samurah ibni Jundub radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, berkata dia, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, tawaddo'a, dia berwudu, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, fabihima, maka dia adalah terpuji, wa nikmat, dan sebaik-baik perbuatan, waman, dan barang siapa, iltasala, mandi, fahuslu, maka mandi, afdolu, lebih lebih utama. Rawa, telah meriwayatkan akan hadis al-khamsatu, 55, wa hasanahu, dan menganggap hasan hadis At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi. Dua hadis ini, hadis yang pertama, hadis yang di atas, kemudian Rasulullah mengatakan mandi pada hari Jumat itu hukumnya adalah wajib. Hadis yang kedua mengatakan bahwa barang siapa yang mandi, maka mandi pada hari Jumat itu adalah lebih afdol. Apa mandi hari Jumat itu? Mandi hari Jumat itu adalah mandi janabah. Kapan mandi janabah itu? Pada hari Jumat itu. Mandi janabah pada hari Jumat itu adalah dalam rangka melaksanakan sholat Jumat
bukan terkait dengan harinya, tetapi adalah terkait dengan sholat Jumatnya. Sehingga mandi Jumat itu sebagian ulama kemudian mengatakan tidak sah kalau mandinya itu sebelum subuh, tapi adalah setelah subuh. Dan tidak boleh mandi Jumat itu setelah sholat Jumat, tetapi sebelum Jumatan. Karena apa? Karena yang dinamakan dengan Ghuslul Jumu'ati itu tidak terkait dengan harinya, tetapi adalah terkait dengan ibadah sholat Jumatnya. Sehingga sebagian ulama kemudian mengatakan bahwa tidak sah kalau kemudian mandi dia niatkan itu adalah Ghuslul Jumu'ati, itu adalah dilakukan sebelum sholat subuh, tetapi artinya adalah setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh. Nah, ada yang berkembang ini biasanya guyonannya bapak-bapak. Kalau Jumat itu sunnah Rasul, padahal itu tidak ada hadisnya. Itu alasannya bapak-bapak. Lalu kemudian mandinya itu sebelum subuh. Nah, yang seperti itu menurut sebagian ulama, mandi yang sebelum subuh itu tidak termasuk Ghuslul Jumu'ati. Karena apa? Dilakukan sebelum sholat, sebelum subuh. Sebagian yang lain kemudian mengatakan boleh. Jadi sebagian yang lain adalah boleh, tergantung kepada niatnya. Seumpama kita mandinya adalah sebelum subuh, karena biasa kita mandi adalah sebelum subuh. Lalu kemudian biasanya setelah subuh karena kita kerja dan lain sebagainya, nanti di kantor tidak bisa mandi, masa mandi di kantor, mandi senapan di kantor, mandinya di rumah. Nah, yang seperti itu adalah diperbolehkan. Jadi memang sebagian ulama mengatakan bahwa Ghuslul Jumu'ati itu adalah dilakukan setelah sholat subuh, bukan setelah sebelum sholat subuh. Nah, meskipun demikian kita boleh kemudian seumpama dengan pergi ke kerja, ke kantor atau ke yang lainnya sebelum jam 6 sudah meninggalkan rumah dan tidak dimungkinkan kemudian di kantor atau di tempat kita kerja untuk kemudian mandi, maka boleh kemudian dengan mandi jam 7